Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Tepat Semat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini kurang lebih antara 8-10 hari. Artinya fase-fase dilihat fisiknya terlihat mulai menguncup untuk daun pupus. Artinya sudah ada mulai rangsangan kehidupan. Nampak seperti ini. Ini dikondisikan pupuk yang pertama, dimana yang pupuk pertama ini akar-akar masih pendek, belum bisa menyerap untuk pupuk dasarnya yang berada di tengah. Ini disarankan aplikasi pemberian pupuk kocor. Pupuk kocor ini sejatinya memang harus perlu dan harus dilaksanakan meskipun kondisi terlihat di atas guys, mendung, juga ini kondisi gerimis. Ini memungkinkan pupuk kocor ini langsung diserap, langsung bereaksi karena ada air, ada pupuk, ada tanah, ada tanaman, sehingga prosesnya lebih langsung dinikmati tanaman. Ini ibarat jika kita manusia ibarat susu formula, ataupun saat kita lapar mie instan ataupun sesuatu yang instan, artinya segala sesuatu yang segera dibutuhkan dalam hitungan cepat langsung mengenyangkan, memberi kehidupan, memberi reaksi pada tanaman. Ini nanti penggolongannya kita golongkan dengan pupuk berbasis nitrat. Nitrat adalah bahasa makanan instan. Ini biasanya sedikit lebih mahal bila dibandingkan pupuk yang berbasis reaksi atau berbasis konvensional, artinya harus ada reaksi, intinya mentah guys, pupuk yang mentah. Pupuk mentah biasanya kita sarankan, maka dari itu kita dari awal pemberian penyebaran kita sebarkan di bedengan, artinya dibesangke. Nanti setelah tanaman dewasa ini pupuk karena bersifat mentah, setelah 30 hari ke depan nantinya akan bereaksi matang, sehingga akar-akar pada tanaman ini langsung menyerap, memakan, sehingga tidak terjadi stagnan atau kekurangan nutrisi, sehingga menyebabkan buahnya kurang lebat, tanaman pendek, juga produksi kurang maksimal. Maka dari itu persis kategori golongan ayam pedaging, di mana setiap hari hanya makan penggemukan untuk berat badannya. Di cabai juga seperti itu intinya. Artinya dia disediakan makanan siap saji, yang penting dia bisa produksi maksimal untuk satu batangnya harus di atas 1 kilo, dan nantinya tetap diimbangi selingan, yaitu pengendalian hama dan penyakit. Kurang lebih berumur 90 hari petik. Ini dari awal kita kondisikan. Untuk pupuk yang kita bahas yaitu pupuk kocor atau pupuk susulan pertama awal-awal tanam, ibarat susu formula. Ini nampak di kotak ini adalah untuk memberi sulaman, dimana harus kita prioritaskan satu lubang satu, tidak boleh ada yang godang guys, bahasa Jawanya kosong. Ini nanti ada sisa 2 kotak, nanti diperkirakan kita gunakan, harus kita tanam, kita gunakan untuk yang pinggir-pinggir ini 1 lubang 2 tanaman. Nampak ini tanaman yang masih kita tanam, kita perawatan, nanti sebelahnya kita tanam lagi, dikarenakan ada sisa bibit 2 kotak. Kita prioritaskan yang pinggir karena sejatinya yang pinggir ini biasanya unsur hara juga lebih banyak, sinar matahari penuh, juga udara sirkulasi lebih bagus bila dibandingkan yang tengah. Juga sebagai pagar guys, nantinya jika pinggir kuat tidak bisa ke tengah, terutama hama penyakit, juga hama-hama yang lain. Kita bahas pupuk yang nitrat. Ini kita sistemnya manual aja, ada timba, ini kurang lebih timba cor yang besar guys, ini yang tebal, yang besar, ini diperkirakan antara 10 liter, kita anggap aja 10 liter. Nampak seperti ini timbanya, ini sudah kita emulsi berwarna kemerahan. Kemerahan ini adalah fungisida metalaksil,
Intinya sejatinya semua tanaman membutuhkan unsur hara yang sama. Kebetulan kita mempunyai beberapa pupuk, nampak seperti ini. Pupuknya sudah kita tayangkan kemarin. Ini adalah sisa pupuk dari tanaman padi, di mana P dan K adalah kita raduk. Di sini juga kita ada kalsium. Artinya dalam satu wadah kurang lebih dalam 5 kilo guys, kemarin karena kita semprotkan dalam 5 kilo itu kita racik antara 3 kilo untuk CSN. CSN ini bisa berbasis merek dagang. CSN itu kalsium, intinya ada hidrokarate, ada ini kebetulan kita memakai produk pupuk NPK Cantik kalsium nitrat, nampak seperti ini yang putih-putih ini juga larut dalam air. Kemudian P-nya kita ambil dari MAP juga PT Santani, bisa dialihkan dengan Ultradap atau yang berbasis P, karena P sendiri untuk perakaran nantinya akar ini biar cepat tumbuh, cepat memanjang, cepat lebar, juga nanti akan memaksimalkan untuk kekokohan akarnya. Kemudian kita ada JK guys, JK-nya ini cukup 1 kilo, artinya dalam 5 kilo 3 kilo CSN atau pupuk cantik, 1 kilo Ultradap, 1 kilo untuk JK karena K berasal dari JK. Artinya ini kita padukan, NPK lebih lengkap, lebih valid, lebih jelas untuk kandungannya, juga berbasis nitrat. Nampak seperti ini. Metalaxyl ini yang berwarna merah karena kemarin kita aplikasi fungisida di tanaman padi. Ini ada sisa, kita langsung aplikasi di fungsi utama P dan K juga kalsium. Disarankan nitrogennya tidak usah memakai NPK guys, seperti 16 atau yang apapun yang lain, asalkan ada nitrogen berbasis kalsium. Artinya nitrogen 15, kalsiumnya juga ada kandungan berapa, juga ada boronnya. Ini berfungsi untuk menghalau serangan jamur, serangan bakteri, juga ketahanan terhadap hama penyakit yang dimana cuaca ini sering redup, sering kurang sinar. Kalsium ini memberi dampak positif di ketahanan tanaman. Jika ada, kasih aja NPK bandingan 1 kilo aja sebagai pelengkap P dan K-nya, juga nitrogennya. Namun yang kita sarankan, nitrogen harus berasal dari yang nitrat dan berbasis kalsium. Biasanya kalsium nitrat ini dalam satu paket berkandungan nitrogen dan kalsium yang nitrat. Nampak seperti ini. Ini aplikasinya dalam satu timba ini kurang lebih 10 liter. Ini kita pemakaian cukup 3 gram, 50 gram. 50 gram ini kurang lebih 3 sendok seperti ini. Ini terlihat ringan tapi berat guys. Ini juga di tangan terasa dingin. Awal-awal pupuk prinsipnya yaitu mending kurang namun tidak layu, lebih bagus dibanding banyak, nanti penyebab layu akhirnya mati kita sendiri yang rugi, karena nanti tidak serempak untuk tumbuhnya karena ada penyuluman terus. Nampak seperti ini. Ini sebenarnya satu tanaman, satu lubang untuk ini kurang lebih 150 mili guys. Seharusnya 250 mili karena kondisi jenuh, banyak hujan. Ini kondisi di lapangan, satu gelas ini kita bagi dua tanaman, 2 lubang. Ini sudah terlihat bahasa Jawanya warak, sudah kenyang untuk pengocorannya. Kita coba praktekkan untuk satu gelasnya ini. Kita cari tanaman yang agak dewasa. Nampak seperti ini. Ini terlihat sudah membanjiri di kiri kanan untuk tanamannya. Ini masih separuh, kita taruh lagi di separuhnya di sebelahnya. Nampak seperti ini. Ini terlihat juga masih menggenang, padahal ini kondisi kejenuhan, kebasahan di dalam masih sangat basah. Ini dikarenakan kita kondisikan dicelup sih mbah sak kotak anu penak murat ben gak murat-marit. Ini kita kondisikan setengah saja sudah cukup. Lihat nih,
setengah aja sudah cukup karena kondisi jenuh. Artinya di sekitar batang tanaman, adalah akar-akar yang sudah belum panjang, artinya sudah memakan kiri kanannya. Nampak proses pengkocoran yang lebih cepat, tepat, akurat. Ini berfungsi untuk membasahi tanpa gembur, guys. Direndam basah lewat bawah. Terlihat agak berat. Ini dikembalikan yang 5. Adalah tips pengocoran yang cepat. Masukkan aja kotaknya di tempat-tempat air, langsung diangkat, nanti sudah basah semua atasnya tanpa ada terpaan air sehingga tidak melengkung untuk cabai-cabainya. Kita kembali ke kocoran. Nampak seperti ini. Itu untuk kondisi pengocoran, katakanlah hari ini 50 gram, nanti bisa ditingkatkan 1 sendok lagi menjadi 40 gram. Naik terus, nantinya akan lebih bagus. Untuk intervalnya kita gunakan yaitu 3 hari sekali, 5 hari sekali, tergantung tenaga kita, juga tergantung perkembangan bagus tidaknya tanaman. Karena kocor ini bersifat sedikit tapi langsung dimakan, airnya cepat habis, guys. Maka dari itu interval ini tergantung kondisi pembiayaan dan kondisi tanaman. Bisa 3 hari, 5 hari, 7 hari, bisa 10 hari sekali. Hanya sekedar sekilas, ini tidak perlu terus-menerus. Kocor ini disarankan cukup 3 kali. Biasanya nanti sudah 1 bulan ke depan sudah tinggi, kurang lebih 1 lutut, sudah mulai cabang. Nanti kocor ini biasanya sudah tidak diperlukan, cukup pemberian pupuk tugal. Untuk pupuk tugal nanti kita sambung season selanjutnya. Ini kita kondisikan untuk pupuk kocor dulu, karena dari awal yang kita jangkau untuk perawatan kocoran, nantinya akan kita susul untuk perawatan susulan pakai tugal ataupun kita gejikkan agar nanti lebih banyak, juga lebih tersedia unsur haranya. Kurang lebih gitu, guys. Nanti ada perawatan yang lain berupa pembersihan lubang-lubang dan pembersihan penalian di kiri kanan untuk ajirnya. Kurang lebih gitu, guys. Terima kasih.